Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam bahaya gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam bahaya gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku bersarang, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Aku berdoa semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Udah masuk sekolah lagi nih ya sekarang. Semangat ya teman-teman. Dan juga gimana? Kalian masih aktif CG dan juga baca daily devotional yang dibagiin sama CG leader kalian kan? Aku harap kalian semua tuh masih incun dan juga masih baca daily devotional karena itu penting juga untuk pertumbuhan iman kamu loh teman-teman. Oke, minggu ini kita akan berada di penghujung sermon series kita You Effect. So excited. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami dengar hari ini Tuhan, biarlah sama-sama kita mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami bisa sama-sama melakukan firman-Mu hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, minggu ini judul sermon kita adalah Because of Jesus, we can change the effect we have on others. Yang artinya karena Yesus kita bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Nah, minggu ini kita akan berbicara lagi tentang dampak, tentang efek, tentang influence yang ada dalam diri kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Pernah gak sih kalian ngerasain sebab akibat dari suatu hal? Kayak misalnya contohnya nih ya, karena mamaku hari ini lagi bagus nih moodnya, biasanya aku minta HP susah banget, udah minta berbulan-bulan gak dikasih gitu ya. Nah ini aku dibeliin HP tiba-tiba karena mamaku moodnya lagi baik kayak gitu ya. Atau mungkin kamu juga yang mungkin kamu tuh pemain sport gitu ya, kayak main futsal atau kamu mungkin main basket. Tadi tuh pas lagi aku pertandingan nih mungkin sebelum corona gitu ya, pertandinganku tuh timku mainnya jelek banget. Jadi coachku itu akhirnya nge-push tim kita untuk lebih lagi berlatihnya biar kita tuh bisa memenangkan di pertandingan selanjutnya. Capek banget aku tadi push up biasa 50 kali jadi 100 kali. Kayak gitu misal contohnya. Jadi semua tuh ada sebab dan akibatnya. Nah, kalau bisa dibilang semua tuh ada efeknya kayak gitu ya. Dan kebanyakan dari kita itu biasanya tuh kalau misalnya ada dampak yang baik, kita tuh pasti berlomba-lomba kayak ya ini mau memamerkan, ini karena aku gitu ya ke orang-orang sekitar kita. Tapi juga
halnya dengan sebaliknya, misalnya ada dampak yang jelek, sebisa mungkin kita ngomong enggak, itu bukan karena aku, kayak gitu ya. Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Tenang guys, aku juga pernah kok kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bagus, sebisa mungkin orang-orang tahu itu andilku. Tapi kalau misalnya ada hal yang jelek, nggak tahu, aku nggak ikut-ikut kayak gitu ya. Nah, dalam hidup kita tuh bisa membuat kekacauan. Mungkin kita sedang lagi mess up kayak gitu, kita bisa kerasa kayak aduh kok ini kacau banget sih, semuanya kerasanya kok kayak gini sih kayak gitu ya. Terus apa nih dampaknya kalau kayak gitu? Akhirnya kita kehilangan influence, kita kehilangan pengaruh. Percaya apa enggak sih guys? Setiap dari kita tuh punya dampak, sesedikit apapun tuh punya dampak. Contohnya ya kayak aku tadinya nggak suka nonton yang namanya drakor, film Korea. Aku lihat orang-orang nonton film Korea tuh rasanya kayak ini ngomongin apa kayak gitu ya, ini please deh, ini serian sampai 20 seri, aduh capek banget nungguin gitu ya. Tapi karena orang-orang di sekitarku tuh terus menceritakan tentang drama Korea dan aku ada Netflix gitu kan, akhirnya aku iseng-iseng nonton kayak gitu. Dan aku nonton tuh yang namanya It's Okay Not to Be Okay. Nah itu hari ini mestinya tamat nih malam ini. Mungkin kalian kalau mau tahu end up-nya gimana gitu ya hari ini nih. Oke, itu di luar daripada topik itu ya. Cuman sebegitu dampak kita gitu loh. Jadi kita tuh memang punya dampak buat orang lain, dan aku sendiri juga merasakan dampak daripada orang lain dalam hal itu kayak gitu ya teman-teman. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai Yesus yang diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa gitu ya. Wanita ini lagi ada di titik terendah dalam hidupnya, dan dia tuh kalau misalnya kita tahu dalam era zaman itu wanita itu punya dampak yang lebih sedikit, punya influence yang lebih sedikit daripada pria. Ibaratnya kalau bisa dibilang ya wanita kelas 2 lah, nggak didengar lah itu. Ya pokoknya pria yang nomor 1 kayak gitu ya. Nah, ini ceritanya bagus banget, kita mau sama-sama simak ya. Di Lukas 7 ayat 36, kita mau sama-sama baca. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Kayak gitu ya. Nah, dalam konteks ini, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang Yahudi yang dia tuh sangat mengikuti hukum Yahudi. Nah, karena itu mereka juga dengan percaya diri, dengan yakin, pasti percaya diri, mereka yakin kalau mereka tuh pasti mempunyai efek yang bagus, punya influence yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, karena mereka sangat percaya diri itu, jadi kadang-kadang tuh mereka tuh cenderung untuk meremehkan hidup orang lain, terutama orang-orang yang hidupnya nggak punya influence kayak gitu ya. Jadi mereka tuh cenderung untuk apa sih, udahlah kamu mah udah nggak usah ngomong kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, kita mau lanjut ya di ayat selanjutnya, di Lukas 7 ayat 37 sampai 38, ini juga menarik. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi dia tuh tahu ya kalau Yesus ada di sana, terus dia tuh membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang dia punya kayak gitu ya. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, kemudian ia menyium kakinya Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Mungkin adalah sebuah hal biasa mungkin ya buat adat Yahudi untuk mencuci kaki ketika mereka tuh masuk ke rumah. Bayangin mungkin di sana backgroundnya adalah tempatnya tuh sangat banyak pasir. Jadi kalau misalnya kalian ke tempat yang berpasir gitu ya, pasti kan kalau misalnya kalian mau masuk rumah kan kotor, pasti kalian cuci kaki dulu kayak gitu ya. Nah, tapi yang dilakukan sama wanita ini berbeda teman-teman. Yang bikin beda apa? Dia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kalian ada yang tahu nggak buli-buli pualam itu sebenarnya apa? Buli-buli pualam itu adalah tempat untuk menyimpan benda cair. Nah, dalam konteks yang di firman ini, buli-buli pualam yang wanita punya ini adalah isinya parfum, minyak wangi. Dan minyak wanginya itu ya bayangin kalau di zaman sekarang ya itu adalah botol minyak wangi kayak gitu ya. Dan minyak wangi yang dia punya itu adalah minyak wangi yang terbaik, yang paling mahal yang dia punya. Kayak gitu ya, jadi ini bukan minyak wangi biasa. Dan tindakan yang dilakukan sama wanita ini itu lebih daripada dia cuma membasuh kakinya Yesus. Tapi ini adalah tindakan penyembahan. Ada juga di ayat lain dikatakan air mata itu semacam dihargai sebagai suatu penyembahan dan pelayanan kepada Tuhan guys. Jadi benar-benar wanita ini datang dengan hancur hati dan dia tuh memberikan Yesus yang terbaik yang dia punya. Nah, orang Farisi pada saat itu dia ngelihat gitu kan, terus dia berpikir dalam hatinya, nyinyir gitu ya, dia dalam hatinya, ini wanita ngapain gitu ya, ini apa? Kita baca selanjutnya di ayat 39 gitu ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya,
Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang ini. Apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Nah, ini menarik ya teman-teman. Orang Farisi itu kan dia tuh mengira bahwa Yesus tuh mungkin akan nolak atau dia mungkin gak mau ketika dibasuh kakinya sama perempuan berdosa ini. Dia tuh salah dalam menilai Yesus, orang Farisi ini. Jadi dia tuh menganggap bahwa Yesus tuh cuma mau sama orang-orang yang suci kayak gitu ya. Padahal dalam kenyataannya orang-orang seperti itulah, orang-orang yang berdosa itu yang tertarik pada Yesus. Dan Yesus pun juga tertarik sama orang-orang yang berdosa seperti itu. Karena memang dia tuh turun ke dunia itu untuk orang-orang yang berdosa. Kayak gitu ya, untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang mungkin gak dianggap. Dalam artian ini wanita tersebut itu adalah wanita itu orang kelas 2 di zamannya kayak gitu ya. Jadi benar-benar orang yang gak punya pengaruh, orang yang berdosa kayak gitu. Jadi benar-benar Tuhan tuh tertarik sama orang-orang kayak gitu. Kita mau lanjut lagi di ayat Lukas 7 ayat 41 sampai 50, tapi nanti kalian bisa baca sendiri di rumah karena ini banyak banget. Tapi ini bagus banget. Pada akhirnya Yesus tuh berkata kepada perempuan itu bahwa dosamu sudah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yesus berkata seperti itu sama perempuan itu. Jadi ketika Yesus melihat perempuan ini, dia tuh melihat sesuatu yang berbeda yang dilihat sama dunia, yang dilihat sama orang-orang Farisi kayak gitu ya. Dia melihat sebuah potensi, dia melihat sebuah tujuan, dia melihat sebuah influence, dampak yang positif buat masa depannya orang ini. Gak peduli apapun yang mungkin sudah kamu lakukan teman-teman, seberapa buruk masa lalumu, apapun yang sudah kamu lakukan di masa lalumu, Tuhan Yesus mengasihimu. Jesus loves you. Itu yang perlu kita tahu. Tahu apa enggak sih? Kalau misalnya ada dampak yang besar akan wanita ini karena perjumpaan dia pribadi dengan Yesus. Mungkin wanita itu dia sebelumnya nggak punya pengaruh yang besar, dia mungkin nggak pernah mikir juga. Cuman karena perjumpaan dia dengan Yesus secara pribadi, secara natural dia akan menceritakan pada orang-orang bahwa tadi aku ketemu sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus baik banget. Hidupnya tuh sudah disentuh oleh Injil teman-teman. Jadi dia tuh benar-benar ngerasain dampak yang berbeda, influence yang berbeda kayak gitu ya. Sama halnya dengan kita, mungkin kamu saat ini kamu nggak ngerasa kalau misalnya hidupmu tuh punya dampak. Kamu ngerasa kayak aku nggak punya influence tuh apa-apa dalam hidupku. Aku ngerasa kayak ya udah aku baik-baik aja, aku biasa-biasa aja kayak gitu ya. Ya sama halnya dengan perempuan ini, dia bertobat dan akhirnya dia tuh punya dampak buat orang-orang di sekitarnya. Dan kisahnya dia tuh ditebus melalui Yesus kayak gitu. Begitupun dengan diri kita. Saat ini kamu tuh berdampak lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Dan itu semua karena Yesus itu yang membuat kita tuh berdampak buat orang-orang sekitar karena perjumpaan kita pribadi dengan Yesus kayak gitu ya. Seperti yang dikatakan di Injil Yohanes, dikatakan bahwa abide in me, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Menarik nih teman-teman, jadi kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Kita mau simak ayat terakhir ini ya sama-sama di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, kenapa sih kadang-kadang itu orang bingung gimana sih caranya kita biar bisa berdampak buat orang lain atau kita bisa berdampak akan sesuatu kayak gitu ya. Tapi dampak itu adalah sesuatu yang natural hadir ketika kita tuh mengalami Yesus secara pribadi, mengalami Injil secara pribadi. Karena Yesus sendiri yang berkata, abide in me, tinggallah di dalam aku. Dan perempuan itu juga, dia bisa jadi seperti itu karena dia benar-benar tersentuh oleh Injil. Dia dengan hati yang hancur, dia datang sama Yesus, dia menangis di bawah kaki Yesus dan dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal banget yang dia punya di kala itu, kayak gitu ya. Dan dia punya hati yang rela dan itu merupakan salah satu tindakan penyembahan dia kepada Yesus. Dan juga secara natural dia pasti akan menceritakan kepada orang-orang tentang kebaikan Yesus kepada orang-orang yang ada di luar sana gitu ya teman-teman. Dan aku yakin pada saat itu hidup dia pasti diubahkan dan hidup dia pasti berdampak buat banyak orang ya karena perjumpaan dia pribadi kepada Yesus. So, apapun yang kamu punya saat ini, dampak apapun yang kamu miliki saat ini, tinggallah di dalam Yesus. Abide in me, kata Yesus gitu ya. Di Yohanes 15 ayat 4 tadi. Karena dialah satu-satunya pokok anggur kita teman-teman. Amin. So, kalian gak perlu minder karena kita masih muda. Atau apapun, percayalah mulai dari masa mudamu saat ini, kamu tuh bisa memberikan dampak yang besar. Karena Kristus yang tinggal di dalam hatimu. Jadi jangan biarkan orang meremehkan kamu karena kamu masih muda. Kayak gitu ya teman-teman. So,
sekian firman dari hari ini. Semoga bisa sama-sama memberkati kita. Untuk menutup firman hari ini kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa sama-sama belajar Tuhan, dan juga kami bisa sama-sama melihat bagaimana kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah di masa muda kami ini Tuhan, biarlah kami bisa terus tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan juga karena anugerah-Mu Tuhan, Kau yang memampukan kami untuk terus kami bisa melihat akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mau fokus akan masalah yang mungkin kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah di setiap masalah itu kami mau fokus pada Engkau Tuhan, dan juga biarlah di dalam keluarga kami, dalam sekolah kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan untuk kami dan juga keluarga kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami, masa muda kami dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi happy Sunday teman-teman. Terima kasih kalau misalnya kalian sudah sama-sama menyimak firman ini. Biarlah sama-sama firman ini bisa berdampak buat kehidupan kita ya. Nah, buat kalian semua yang mungkin kamu mau didoakan, atau mungkin kamu punya pergumulan, kamu bisa akses scan barcode yang ada di sini, atau akses link yang ada di layar ini. Biarlah kita sama-sama, kita sebagai gereja, kita mau mendoakan setiap pergumulanmu. Oke, happy Sunday teman-teman. God bless you.